Halo Besties, selamat datang di Festival Jurnalistik Part 1. Ini merupakan rangkaian acara memperingati Hari Pers Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Magelang di Atrium Artos Mall. Ada apa aja sih di sini? Love, love, love. Yes, this is Planet of Love, one and only film yang ikut serta dan dipamerkan dalam festival jurnalistik ini. Salah satu sorotan utamanya adalah keikutsertaan film ini dalam festival jurnalistik tidak hanya merayakan karya jurnalistik, tetapi juga mengajak individu untuk berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan penuh kasih. Selain itu, dalam festival ini mencakup beragam kegiatan, termasuk pameran produk dan karya yang dihasilkan oleh upaya jurnalistik seperti foto-foto dari jurnalis fenomenal dan juga media cetak, online, radio, televisi yang turut serta mewarnai narasi dan juga opini publik. Dan ini nih, stand radio HPN yang live streaming melalui YouTube official PWI Kota Magelang. Nah, yang jangan sampai dilewatkan adalah panggung utama untuk acara inti seperti talk show maupun malam puncak perayaan HPN. Wah, seru dan ramai banget ya. Keseruan hari ini karena ada lomba untuk siswa SMP di Kota Magelang, yaitu Kecil-Kecil Jadi Jurnalis. Baiklah, sebelum kita menuju highlight festival ini, buat nonton trailer dan diskusi dengan tim film Planet of Love, kita simak dulu cuplikan talk show tentang membangun budaya anti korupsi bersama Bapak Larsita, Inspektur Daerah Kota Magelang, dan dari unsur wartawan ada Mas Malik Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam talk show Hari Pers Nasional 2025. Saat ini kami berada di Atrium Artos Mall di Magelang. Di panggung ini kita berkumpul dengan optimisme yang tak akan pupus, berbicara tentang korupsi yang merusak, suatu penyakit bukan sekedar kesan belaka. Menurut Transparency International, tahun ini indeks kita memang masih cukup renggang ataupun cukup rendah, hanya di 38 dari 100. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya kita masih butuh kerja keras, bukan sekedar angan-angan. Dan korupsi ini teman-teman, yes, kita sedang membahas korupsi adalah malapetaka, merampok hak yang seharusnya kita miliki, ekonomi menjadi terhambat, peluang tertutup, rakyat kecil seringkali yang paling terpukul. Jika berbicara dengan perspektif ilmiah, jika kita kaji epidemi tidak hanya tentang virus, bisa juga kita menganggap korupsi adalah hal yang sama yang mampu meresap ke dalam sistem layaknya kista, memperlambat pertumbuhan, dan ini bukan cuma data statistik biasa. Ini melainkan integritas adalah pilar utama. Bukan hanya kebijakan yang harus ditegakkan, namun kesadaran kebijakan yang harus kita utamakan. Oleh karena itu dalam talk show kita hari ini kita mencoba akan bersuara dan membawa sedikit perubahan. Sehingga kita harus namanya koloni ada keseimbangan antara pendidikan dan pencegahan. Terakhir saya menyampaikan pantun. Saya menyanyikan pantun. Makan leci rasanya nikmat. Cakep. Lekas hindari semut koloni. Cakep. Teguhkan hati, luruskan niat. Berantas korupsi tanpa kompromi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, sebagai modal awal, modal dasar bagi anak-anak didik. Karena bagaimanapun ini pendidikan korupsi bagaimana diterapkan sejak sedini mungkin. Ini ada pendidikan dasar, bisa SD, bisa SMP, yang bisa diselipkan dalam pendidikan kewarganegaraan ataupun pendidikan agama. Katanya bisa agama yang terkait dengan kepercayaan masing-masing. Saya kira ini tiap-tiap agama juga mempunyai nilai itu. Nah, sehingga ada semacam yang menjadi himbauan itu adalah bagaimana tingkat pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat, penekanan ini yang harus ditekankan kepada
anak-anak atau mungkin di usia pendidikan tingkat dasar gitu. Ini yang bisa secara umum karena kaitannya dengan nilai. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Larsita dan juga Mas Salman Malik. Luar biasa sekali. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pendukung dan terutama yang membuat ini terjadi. Kita berikan aplaus untuk PWI Kota Magelang. Baik. Hari ini kita telah bersama meramu strategi. Kita tak hanya telah mendengar, tetapi kita juga menyimak diskusi yang mendalam tentang sebuah isu yang selalu relevan dan takkan pernah padam. Korupsi sebagai musuh yang nyata dalam pemerintah dan kehidupan. Namun kita juga perlu ingat bahwa keberanian bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bertindak, menjaga standar dan tak mundur atau gentar. Kita harus menjaga integritas di setiap lini, mengedukasi masyarakat serta menuntut transparansi yang hakiki. Maka mari jadilah bagian dari perubahan karena bersama kita bisa. Ingatlah korupsi adalah musuh kita bersama. Dan saat ini kita bersatu, kita menuntut hukum yang tegas, adil dan tanpa celah. Sebagai penutup, mari bawa harapan ini di setiap sudut negeri. Karena dalam perjuangan melawan korupsi tidak ada yang lebih berharga dari integritas diri. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi suara anti korupsi hari ini. Semoga percakapan ini menjadi titik terang bagi perjalanan kita yang masih panjang dan tak terhenti. Kita lanjutkan perlawanan ini tanpa jeda, tanpa ragu dan penuh keyakinan. Sebagai jati diri, saya Putri Rahmadani. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional 2025 dari PWI Kota Magelang untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the show begins. Ingat, sebelum menonton trailer film Planet of Love, mari kita buka hati dan pikiran. Setelahnya, kita akan ngobrol bareng tim film Planet of Love. Ada Kakak Ika Wulandari sebagai sutradara dan produser dalam film ini. Lalu, that's me, Putri Rahmadani, sebagai produser Impact. So, sit back and relax, enjoy the show. Dan kita kembali ke topik kita pada pagi hari ini, bahwasanya ada wartawan yang juga punya karya begitu ya. Betul sekali. Jadi tadi ada wartawan yang jadi guru, ada penyiar radio yang jadi guru. Sekarang ada yang namanya wartawan, itu yang menjadi sosok begitu ya. Dan bahkan sudah punya film sendiri. Nah, filmnya juga tadi sedikit dikulik-kulik di sini, juga unik juga ya. Langsung saja yuk kita lihat seperti apa hasilnya. Yes. Ini dia film Planet of Love.
Tepuk tangan yang meriah untuk Ika Wulandari, sutradara dan produser, serta Putri Rahmadani selaku produser Impact dari film Planet of Love. Kembali kita panggil ke atas panggung Kak Putri dan juga Kak Ika. Keren banget, tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong. Wartawan loh, keren banget produser ya. Seperti apa mungkin boleh diceritakan perjuangan untuk membuat film Planet of Love dulu mungkin untuk Kak Ika kali ya. Ya, perjuangan. Ya, silakan Kak Ulan. Perjuangannya waktu itu di awal karena belum banyak orang yang peduli dengan anak-anak dengan HIV, itu saya perjuangannya, saya dari awal sampai sekarang masih berjuang sebenarnya. Saya nggak ada rekan, nggak ada sponsor, nggak ada apapun. Jadi saya jalan sendiri, minta tolong teman-teman saya pembuat film dokumenter. Untuk mendirect anak-anaknya itu seperti apa Mbak? Untuk bisa melihat di kamera atau mungkin memang di candid segala macam ya? Natural ya, film ini kan pendekatannya observasional. Jadi di tahun pertama saya melakukan riset, itu anak-anak masih belum terbiasa dengan kamera gitu. Baru di tahun kedua mereka udah nggak peduli. Jadi pendekatan yang saya lakukan ke anak-anak itu kan beda sama aktor ya. Aktor kan bisa akting ya. Kalau anak kecil itu dia harus terbiasa dulu dengan kamera. Ini kan bisa dibilang isu sensitif. Ya. Berani mengambil isu sensitif. Ini seperti apa proses perjuangan untuk akhirnya desain? Oke, ini aku buat ini. Pada awalnya banyak yang pikir bahwa ini nanti isunya sensitif, akan eksploitatif ya kan, akan apa. Jadi kalau buat saya menunjukkan mereka, wajah mereka sebagai anak-anak, kehidupan mereka dengan apa adanya itu penting, karena kita tidak hanya mereduksi mereka sebagai anak dengan HIV dan angka-angka yang statistik yang nggak ada artinya. Nah, dengan menunjukkan ini kita kasih wajah dan memanusiakan mereka. Mungkin untuk harapan kedepannya, mungkin masyarakat bisa lebih aware dengan anak-anak ya. Mungkin mereka nggak, ibaratnya kalau disuruh memilih nggak mungkin mau gitu dengan kiriman orang tua begitu. Itu apa sih Kak? Betul. Kalau dari saya sendiri, saya fokus program distribusinya itu adalah ke sekolah-sekolah supaya anak-anak yang sudah ada ini bisa diterima dulu di lingkungan sekolah. Itu dulu. Nah, untuk pencegahan dan lain sebagainya kan seperti yang Mbak Putri bilang sudah ada program dari pemerintah. Tapi untuk anak-anak HIV yang sudah ada anak-anaknya yang sekarang, mereka kesulitan untuk bersekolah. Berarti jangka panjang memang harus ada kolaborasi lebih lanjut begitu ya. Paling nggak pemerintah tuh dikasih ini dulu gambarannya, ini loh realitanya seperti ini di masyarakat. Betul. Keren sekali, tepuk tangan buat Kakak Ika Wulandari, sutradara dan juga produser yang memulai karir di dunia dokumenter ketika menjadi kamera operator ternyata untuk film You and I yang memenangkan Piala Citra dan beberapa penghargaan dari Festival Film Internasional. Di mana saat ini Kak Wulan juga lagi menggarap film ini yang akan segera dirilis kapan ini Kak? Tahun ini rencananya dari Putri yang akan rilis program. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Kakak Ika Wulandari. Dua wanita yang sangat menginspirasi ini ya Kak Iqbal ya. Kita ke Kak Putri Rahmadani ini. Waduh, kenapa sih Kak Putri Rahmadani yang tadinya ini kan berkecimpung di dunia jurnalis, lebih ke reporter, sering tampang di TV juga. Kok tertarik sih untuk gabung, menggarap dan juga mungkin bersama, bermitra dengan Mbak Wulan? Ini apa sih sebenarnya yang jadi motivasi? Ya, terima kasih. Tadi mumpung lagi ngomong Girls Power, selamat Hari Kartini buat teman-teman dan juga Mbak Wulan dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Kita juga bangga sekali mempresentasikan perempuan di depan itu ya Mbak Wulan. Sebenarnya basic saya selain jurnalis itu adalah peneliti. Saya research fellow di ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada dan salah satu lembaga riset di Shanghai Jiaotong University. Jadi kami dan saya pribadi terlibat film itu karena sebelumnya saya riset terlebih dahulu yang kemudian saya publikasikan melalui publikasi secara akademis tentang anak-anak dengan HIV AIDS. Ya kebetulan saya juga sudah volunteer di Yayasan Lentera Surakarta itu dari 2016. Lalu publikasi, kemudian ternyata setelah hasil riset dan publikasi itu, kemudian film ini juga turut serta mensupport ya apa yang sudah dihasilkan oleh riset gitu. Jadi kemudian betul. Jadi kita mencoba untuk memformulasikan riset
dengan bahasa-bahasa mungkin ilmiah menjadi sesuatu audiovisual yang mungkin bisa dipertontonkan dan diperlihatkan secara sebenar-benarnya, karena tidak ada rekayasa seperti yang disampaikan Mbak Wulan dengan pendekatan observatif. Jadi bagaimana anak-anak ini kemudian sedikit tadi di trailer juga diperlihatkan bagaimana mereka harus berjibaku dengan pemerintah, bagaimana mereka terdaftar untuk KK, bagaimana mereka ditolak oleh sekolah, bagaimana mereka ditolak oleh lingkungan itu juga. Jadi diskriminasi dan stigma ini masih menjadi PR yang sangat berat, dan salah satunya kita ingin memberikan suara melalui film ini dan juga melalui program distribusi impact film Planet of Love ini melalui sekolah-sekolah yang disampaikan Mbak Wulan tadi. Kita menginisiasi mulai dari Yogyakarta terlebih dahulu. Insya Allah tahun ini kita akan ada beberapa sekolah yang kerjasama untuk menonton bersama. Tetapi kita juga memformulasikan ke dalam modul pembelajaran. Ya, kami kerjasama dengan ASEAN Study Center yang kebetulan saya juga peneliti di sana. Jadi kita memformulasikan modul pembelajaran. Jadi di sana kita bisa memahami bagaimana antar teman harus bersikap ketika kita tahu teman kita jauh ya. Kalau ada teman anak dengan HIV, kemudian bagaimana guru sebaiknya, bagaimana wali murid sebaiknya memahami kondisi ini, karena sebenarnya ini tidak semudah menular kayak flu ya. Oke, terima kasih. Catatan saya kalau HIV itu menularnya segampang flu, bisa dengan sentuhan gini, logikanya itu akan lebih banyak yang mati kan. Betul sekali Kak Wulan. Iya. Ini berarti Kak Putri bisa dibilang liputan tapi dengan skop yang lebih luas gitu ya. Tidak berarti liputan kan berarti kan? Iya dong. Mengembangkan dari liputannya. Oke, saya kira udah enak jadi produser, udah nggak mau liputan lagi nih. Keenakan nambahkan ya. kartu versi Anda ya berarti ya. Jadi ini ada persembahan dari Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang, bahwasanya mengapresiasi teman kita sudah punya karya yang lebih luas lagi, tidak hanya liputan doorstop doang, tapi juga mendirect sebuah karya yang lebih luas. Jadi Ketua PWI berikut dengan sesepuhnya begitu akan memberikan penghargaan. Jangan sesepuh dong, jangan sesepuh dong. Yang paling cantik. Tetap jalan ya. Satu mungkin, tadi mungkin Mas ini juga jadi penting goal kami sama Mbak Wulan ya. Dari undang-undang sudah ada jelas di nomor 39 tahun 99 pasal 40 bahwa anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan segala macam. Kita ingin terus bersuara sedikit meskipun dengan narasi yang sedikit. Mungkin teman-teman juga ketika mendengar ini bisa berbisik dan juga bersuara. Jadi meskipun sedikit itu menjadi potensial untuk kebersamaan. Betul sekali. Dari sedikit lama-lama menjadi bukit seperti itu ya. Bagus sampai sekarang dan juga Ika Wulandari dan juga akan diberikan penghargaan dari Ketua PWI dan juga penasehat PWI juga ini ya, yang akan memberikan ini kebanggaan juga untuk PWI Kota Magelang memiliki anggota yang juga aktif dalam dunia peliputan tapi sudah punya karya yang bisa dibilang mendunia ya. Sebentar lagi ya. Selamat Kak Putri. Bisa menginspirasi yang lainnya ya. Oke, pantas diajak doorstop udah nggak mau ya. Iya, levelnya beda ya. Levelnya beda. Oke, kita foto bareng dulu Kak Iqbal. Ya, akan diabadikan bersama. Dan demikian untuk opening dari Festival Jurnalistik 2025 dari PWI Kota Magelang. Kita mengingatkan lagi untuk adik-adik mungkin boleh dikasih tahu rekan-rekannya untuk yang ingin tahu lebih jauh seperti apa tugas seorang wartawan, apa hasil-hasil dari produk jurnalistiknya, sampai dengan mengenal lebih jauh profesi wartawan. Silakan bisa ke merapat ke Atrium Artos Mall sampai dengan besok. Terima kasih, boleh kembali ke tempat, sukses selalu. Terima kasih Kak Putri, Kak Wulan. Ya, sama-sama semoga sukses terus ya. Dengan jurnalis research-nya dan juga dengan Kak Wulan produser filmnya. Mantap. Yes, last but not least, film Planet of Love adalah sebuah karya yang digagas dengan penuh dedikasi. Berangkat dari tema dan praktik jurnalistik untuk menumbuhkan cinta bagi anak penyintas HIV/AIDS. Sekali lagi, terima kasih banyak PWI Kota Magelang dan selamat Hari Pers Nasional 2025. Mari kita lihat dunia melalui lensa Planet of Love. Salam cinta dari dunia penuh cinta.